Salam dahsyat, patah rapuh tumbuh berputik. Kita berjumpa lagi kawan. Langsung saja. Sebelum ke sana, silakan dulu ditekan subscribe sama loncengnya kawan-kawan. Saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih teman-teman. Kopinya jangan lupa ya. Setiap kita menghadapi pertemuan, maka kopilah yang merelakan pertemuan kita tersebut. Jadi obrolan kita malam ini kawan-kawan seperti biasa ya, seputar dunia otomotif. Cara apa saja yang kita lakukan pada saat usaha kita profitnya sedang menurun atau sedang down ke bawah. Target yang kita capai tidak seperti minggu lalu. Minggu lalu kita mencapai target, sedangkan minggu ini kita turun target, ataupun bulan lalu kita tembus target yang kita capai, sedangkan bulan ini kita malah turun. Jadi strategi apa saja yang kita lakukan? Sangat banyak strategi. Setiap usaha pasti ada strategi, pasti ada cara untuk melakukan produk mereka. Ada step by stepnya. Sorry kawan, tadi ada teman yang manggil. Jadi lanjut lagi. Jadi usaha apa aja itu biasanya mempunyai strategi dan caranya masing-masing untuk melakukan suatu produk mereka. Maka di sini karena kita di bidang dunia otomotif ya, perbengkelan, spare part, maka di sini akan saya kasih tips sedikit yang telah saya lakukan, juga saya jalankan pada saat usaha saya lagi di ambang batas bawah down ya, di bawah omset, di bawah target. Jadi banyak cara yang sederhananya, tapi di sini akan saya jelaskan beberapa cara atau sangat sedikit ya, karena lain daripada itu teman-teman boleh cek di channel sebelah karena mereka lebih senior ya, lebih suhu. Maka cara dan strategi mereka bahkan mungkin lebih bagus, sedangkan saya hanya cara yang saya lakukan sebagai pemula, karena saya juga pemula. Biasanya kawan-kawan yang saya lakukan ketika usaha saya sedang down, turun profitnya daripada bulan belakang, maka yang saya lakukan pertama-tama saya akan membuat suatu spanduk yang sangat besar. Akan saya tulis harga oli terutama, gambar oli, gambar botol, kemudian gambar harga, plus sudah jasa pasang. Saya tidak membuat harga jasa, karena jasa sama masang atau tidak, jasa tidak saya ambil, maka saya tulis tetap plus jasa dengan harga nominal tersebut. Misalnya kalau di wilayah saya, anggap saja oli MPX pasaran 345 ya, 45. AHM yang Matic ya 45 di wilayah saya, maka akan saya tulis mungkin 43 gitu kan, untuk menurunkan harga sebagai strategi. Kemudian spanduk itu akan saya pajang di beberapa tempat, seperti depan bengkel saya, di persimpangan, lebih kurang jaraknya 2-300 meter ya, tidak lebih dari 500 meter, karena kita hanya menarik wilayah sekitar. Lalu kemudian ketika mereka masuk kepada bengkel kita untuk melakukan suatu pergantian oli, maka yang kita harus lihat kampas rem depan, putaran kampas rem belakang. Kan dari putaran kelihatan kampas remnya habis atau tidak ya, dari untuk mutar kampas rem yang di dekat roda belakang ya, yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan ada juga. Bearing depan belakang, kelahar gear. Bearing itu ialah, kalau teman-teman yang baru ya kurang tahu, kelahar ya depan belakang. Kita cek, kita goyang-goyangkan rodanya, kemudian kita tawarkan. Benar motornya kita cek, kita engkol atau ada sendat-sendat ya, kita tawarkan, ataupun busnya kita cek, kita tawarkan.
saring udaranya kita buka filter udara kan. Kalau injeksi kan lebih ke filter udara ya. Nah, filter udaranya itu kita buka, kita cek. Kalau dia kotor, kita tawarkan suatu pergantian. Itu yang saya lakukan dengan cara pertama. Saya bikin spanduk, saya kasih gambar oli, saya tulis harga. Ketika mereka masuk, maka akan saya tawarkan apa yang rusak daripada kendaraan mereka tersebut. Kita kasih solusinya. Kebanyakan daripada mereka ketika kita tawarkan, mereka mau gitu. Apalagi yang kayak saring udara, filter udaranya yang udah kotor, kita bilang, Mbak atau Pak, ini filternya udah kotor, mau diganti atau tidak? Ya udah Pak, sekalian ganti. Biasanya kayak gitu. Ada yang tidak mau, ada, tapi kebanyakan ada. Busnya kita cek sekalian. Kalau udah hitam kita tawarin yang baru. Bilangin aja, nanti ini busnya mau mati Pak, hampir mati. Nanti ada apa-apa di jalan kan, seandainya motornya ada apa-apa jalan, bukan salah kita. Karena busnya sudah mau hitam, ini sudah mau gejala mati gitu. Maka biasanya mereka mau melakukan suatu pergantian. Lah, dari trik sederhana itu ya, dari yang cara sederhana itu, dari gambar spanduk oli, hanya kita biaya nggak sampai 50.000, tapi kita akan mendapatkan suatu profit yang lebih untuk mencapai target yang kita sudah tentukan dari bulan awal. Mau bertarget apa saja, mau target berapa yang mau kita ambil pada saat akhir bulan nanti, kira-kira tembus nggak target itu. Cara untuk menembuskan target itu ialah dengan cara strategi itu. Kalau kita tidak melakukan strategi, saya rasa susah ya. Karena kenapa? Kita pemula. Berbeda kalau kita sudah punya nama, sudah 10 tahun di wilayah tersebut, sudah punya nama, spare part kita sudah lengkap, sudah dikenal orang sekitar ataupun orang jauh, spare part kita murah, harga kita di bawah standar ya, murah, pelayanan kita bagus. Itu beda lagi. Mereka tidak melakukan suatu yang namanya marketing ya, tidak melakukan suatu yang namanya pemasaran. Mereka tidak perlu, karena mereka sudah dikenal orang. Berhubung kita baru pemula, belum dikenal sama orang, maka kita harus berusaha bagaimana caranya orang untuk mengenali kita. Bagaimana caranya untuk orang merasa bahwa usaha kita ini, spare part kita ini murah gitu. Dengan pelayanan mungkin yang baik juga. Kasih SOP kepada mekanik, kita kasih SOP-nya begini, kasih saran begini. Apa yang kelihatan daripada mata mau rusak ataupun gejala akannya rusak, maka kita tawarkan kepada customer kita. Kemudian kita bilang, Mbak, apabila ini ada gejala ke depannya, ini yang rusak. Tergantung dengan si customernya. Kamu mau melakukan suatu pergantian atau tidak, itu ada di kamu. Setidaknya saya sudah menyampaikan bahwa kalau ada gejala berikutnya nanti, bahwa ini yang rusak. Jadi antara mekanik dengan customer tidak ada selisih paham. Tidak ada selisih paham. Nanti kita, oh ini bearingnya sudah pecah. Kita lihat ke kampas rem depannya udah agak tokak ya, agak botak, tapi tidak kita tawarkan. Maka kemudian 2 hari kemudian, kampas yang tadinya retak, yang sudah hampir botak, tiba-tiba pongkel, tiba-tiba lepas, gompel ya. Dia akan menyalahkan mekanik. Oh, padahal kemarin baru 2 hari loh saya menarik lahar. Kok ini ininya malah rusak. Nah, disitulah kesalahannya kita sebagai mekanik, tidak memberi solusi apa kepada customer kita, sehingga yang tadinya bukan salah kita, customer kita malah menyalahkan kita. Karena kenapa? 2 hari sebelumnya mereka melakukan suatu pergantian di bengkel kita, di usaha kita, gitu loh. Terkadang motor itu, kendaraan itu ya, spare part itu, mereka kalau sebelum dibongkar masih bisa dimanfaatkan, masih bisa digunakan. Kayak kampas rem ya, udah hampir habis masih bisa digunakan, cek masih bisa digunakan. Walaupun itu sudah kayak besinya sudah hampir tokak ya, hampir habis ya, masih bisa digunakan. Ketika kita melakukan suatu pergantian, tiba-tiba remnya blong, anginan, tidak bisa digunakan. Kenapa? Itulah kendaraan, terutama di motor ya, terutama karena saya di bidang motor, biasanya gitu. Yang tadinya bagus, ketika kita melakukan suatu pergantian, malah ada yang gejala yang lain yang rusak. Seperti tadinya remnya bisa berfungsi, ketika kita melakukan suatu pergantian, maka rem jadi blong, bisa terjadi begitu. Nah, itulah kita sebagai mekanik harus kita tawarkan solusi kepada customer kita. Apalagi mekaniknya kita sendiri yang punya usaha itu. Jadi kita sudah mempunyai usaha bengkel tersebut,
plus kita mekaniknya tersebut. Maka sangat berhati-hatilah untuk menjaga customer kita. Kita melakukan yang terbaik untuk customer kita. Kita melakukan suatu survei bagaimana caranya customer kita akan melakukan suatu berpikir bahwa bengkel kita ini royal, ramah, murah gitu, rapi, bersih gitu. Namun tidak bisa dipungkiri juga ada yang harus kita terima dengan lapang dada kalau mereka mencemooh kita, mencaci kita ya, karena dengan kesalahan-kesalahan tidak apa-apa. Begitulah sifat manusia. Karena saya juga di bidang mekanik merasakan ada yang sebagian memuji, ada sebagian yang mencaci, ada sebagian yang bilang oh enak orang itu, orangnya mengasih solusi, kerjanya rapi. Ada juga yang bilang apa bengkel orang itu kok bengkelnya tidak rapi, gerasa gerusuk, pengen cepat, ini baru 2 hari kok rusak lagi, ada gitu. Tapi tidak apa-apa, mereka hanya bisa komplain, hanya bisa membenci kita. Sedangkan kita yang punya usaha 10 tahun kemudian, bukan tidak mungkin kehidupan kita lebih baik daripada mereka. Mereka hanya bisa mencaci, tapi kita terus berjalan. 10 tahun ke depan mereka tetap begitu, kita tidak lagi seperti ini gitu. Maka omongan orang tidak usah kita hiraukan, kita fokus saja kepada SOP apa yang harus kita lakukan. Kita berikan yang terbaik apa kepada customer kita layani dengan baik, kasih SOP kepada mekanik apabila kita ada mekanik. Harus jaga benar-benar customer kita. Kenapa? Customer kita mampu merobohkan kita. Sebesar apapun usaha kita, setinggi gunung usaha kita, kalau customer kita tidak ada, percuma, maka dia akan roboh. Kekuatan fungsi pondasi daripada usaha ialah itu customer. Maka jagalah customer itu baik-baik. Rawatlah customer kita. Salam dahsyat, patah rapuh tumbuh berputik. Sekian, terima kasih teman-teman. Sampai di sini saja. Bila masih ada waktunya teman-teman, mari dibantu subscribe sama loncengnya.